Adik-adik, cerita kali ini berjudul Kancil dan Burung Puyuh. Pak Congkak adalah seorang pedagang yang sangat kaya raya dan sangat sombong. Ia sangat dibenci oleh penduduk yang tinggal di desanya. Bahkan binatang di sekitarnya pun memusuhinya. Hampir pada setiap pertemuan, mereka sering membicarakan kejahatan Pak Congkak. Suatu hari, Kayu Koko mengadukan nasibnya. Perhatikan, badanku ini yang bengkak-bengkak, kulitnya lecet-lecet, luka ini akibat tali kambing Pak Congkak yang diikatkan pada tubuhku, kata Kayu Kopi kepada Puyuh. Burung Puyuh juga pernah dilempari batu di pekarangan Pak Congkak. Kita cari teman untuk membalas dendam kepada Pak Congkak, kata Puyuh. Mereka berdua mencari sahabat yang ada di sekitar kawasan hutan itu. Ketika mereka sedang menunggu, akhirnya mereka bertemu dengan si kancil yang terkenal sangat cerdik. Mereka membuat siasat untuk menghadapi Pak Congkak. Tapi kancil merasa tidak bisa bertindak sendiri. Aku mau membantu kalian, tapi aku butuh bantuan dari yang lain. Melihat ada tanggapan dari si kancil, Puyuh sangat bersemangat sambil berkata, "Nah, aku akan cari satu teman lagi untuk membantu." Mereka berjalan bersama-sama dan mereka menemukan napal atau panah liat yang sangat licin. Biasanya panah liat ini terdapat di lereng-lereng bukit sekitar hutan lindung. Mereka berempat langsung mempersiapkan siasat untuk menghadapi Pak Congkak agar tidak sombong lagi. Pak Congkak sedang tertidur pulas. Malam itu juga keempat sekawan mulai beraksi. Yang pertama kali bergerak adalah si Kayu Kopi. Ia mengetuk pintu. Pak Congkak sangat kaget sekali. Ada orang yang mengetuk pintu di malam hari. "Ada maling," katanya dalam hati. Pak Congkak segera bangun dari tidurnya. Ia sangat khawatir ada orang yang membawa barang dagangannya atau merusak rumahnya. Perlahan-lahan ia menuju pintu. Tapi setelah sampai ke pintu, ia sama sekali tidak melihat apa-apa. Ia segera turun dari tangga menuju dapur. Ketika kakinya menginjak tangga, terdapat seonggok napal yang sangat licin, membuatnya tergelincir dan terjatuh. Walaupun tangga itu tidak begitu tinggi. "Aduh!" Pak Congkak berteriak keras sekali. Keadaan itu mengejutkan kancil yang dari tadi menunggu giliran untuk melampiaskan dendam kepada Pak Congkak. Dalam keadaan kegelapan mata, kancil bisa menembus suasana malam dengan jelas.
Segera ia menerjang mata kanan Pak Congkak. Pak Congkak menjerit keras-keras. Ia benar-benar marah, tetapi ia berusaha merangkak mendekati dapur. Tujuannya ingin mencari korek api untuk menyalakan lampu. Ternyata di dapur sudah ada yang menunggunya, yaitu si burung puyuh. Ketika tangan akan menggapai korek api, tiba-tiba si burung puyuh mengepak-kepakkan sayapnya sehingga abu dapur beterbangan memenuhi ruangan, dan mata kiri Pak Congkak kemasukan abu. Pak Congkak tidak bisa melihat. Ia berlari ke sana kemari sambil berteriak kesakitan. Ia ingin menuju tangga yang berlindung di dalam kamarnya, tetapi sepasang matanya tidak bisa melihat. Maka ia menabrak apa saja yang ada di sekitarnya. Pak Congkak makin panik. Sepasang matanya sangat pedih dan berair. Sambil menahan rasa sakit, dia berusaha merangkak menuju tangga. Ia berusaha menaiki tangga meskipun badannya sudah berasa remuk karena jatuh tergelincir dari tangga tadi. Satu anak tangga telah Pak Congkak naiki dan ia merasa sedikit lega. Ia menahan napas. Dua anak tangga sudah dia lewati. Ketika kakinya hendak menaiki tangga yang ketiga, tiba-tiba sebuah pukulan keras dan berat bersarang di kuduknya. Pak Congkak tidak tahu sejak tadi ada kayu kopi yang menunggunya dari tadi. Kayu kopi itulah yang memukulnya, hingga ia terjatuh lagi dari anak tangga. Ia terjatuh dengan sangat keras, kepalanya keluar darah dan meninggal atau mati. Ketika ia ambruk, kayu kopi memanggil teman-temannya untuk diajak berunding menyelesaikan sepeninggalnya Pak Congkak. Sebab Pak Congkak tidak memiliki keturunan dan ahli waris harta peninggalannya. Keesokan harinya, mereka mengundang masyarakat dan sepakat berkumpul di rumah Pak Congkak untuk berunding. Satu persatu warga kampung desa Hulu Sungai mulai berdatangan. Mereka juga penasaran bagaimana orang kikir itu bisa mati. Bahkan ada juga wanita ingin melihat kejadian yang cukup mengerikan itu. Pak Congkak dikerjai oleh burung puyuh dan kawanannya. Mereka ingin menjadikan sebagai pelajaran hidup yang baik untuk anak cucunya. Setelah mereka berkumpul, maka hasil mufakatnya adalah menguburkan Pak Congkak sebagaimana mestinya. Mengenai harta peninggalan Pak Congkak yang ada nanti akan dibagikan kepada mereka yang membutuhkan dan yang telah berjasa kepada kampung, antara lain untuk membantu para warga yang tidak mampu dalam kehidupan sehari-hari. Kampung Hulu pun menjadi damai sejahtera. Pesan moral dari kumpulan dongeng ini adalah jangan berlaku semena-mena terhadap orang lain. Segala kelebihan yang kita miliki hendaknya kita gunakan untuk membantu sesama.